Kesedihan dan duka tampak di wajah pria bernama Jose Angelo ini. Dia baru saja kehilangan putrinya. Jose kemudian berniat meninggalkan rumahnya dengan membawa dompet berwarna merah. Namun belum sempat meninggalkan rumahnya, polisi berusaha menyergapnya. Jose sekuat tenaga berlarikan diri, tapi akhirnya Jose terpojok dan terpaksa melemparkan dompet merahnya ke arah jalanan dan jatuh ke truk sampah yang sedang melaju. Akibat hal tersebut, Jose dihajar oleh para polisi yang belum diketahui sebabnya mengincar dompet tersebut. Di tempat penampungan sampah, truk yang baru datang langsung dikerubungi oleh orang-orang yang kebanyakan masih anak-anak. Salah satu anak yang bernama Rafael tanpa sengaja menemukan dompet merah yang sempat dibuang Jose. Rafael langsung menyembunyikan di saku celananya. Rafael memberitahu temannya yang bernama Gardo bahwa ada banyak uang dalam dompet merah yang ditemukannya. Rafael juga memberikan sebagian uang yang ditemukan dalam dompet merah kepada Gardo. Tapi di dalam dompet tidak hanya berisi uang. Selain itu ada benda lain seperti kartu nama Jose Angelo, lotre, kunci, foto anak perempuan dan juga kalender. Di tempat lain, Jose sedang disiksa oleh polisi yang bernama Frederico. Dia adalah orang bayaran dari Santos, pejabat paling berpengaruh di Rio de Janeiro. Dan Jose pun akhirnya dibunuh karena terus membangkang. Rafael bertemu dengan guru lesnya, lalu Gardo datang membawa seekor ayam. Gardo menghabiskan uang yang diberikan Rafael untuk membeli ayam itu agar mereka bisa makan enak bersama-sama. Mereka tinggal di sebuah perkampungan kumuh dekat tempat pembuangan sampah dan juga sungai yang sangat kotor. Saat Rafael dan Gardo sedang asik berenang, Frederico datang mencari dompet merah di pusat pembuangan sampah itu. Polisi mengatakan siapapun yang menemukan dompet merah akan diberikan hadiah uang yang besar. Frederico menemui Rafael dan Gardo untuk menanyakan dompet merah itu. Frederico sedikit curiga dengan Rafael dan Gardo. Di saat malam, Gardo membujuk Rafael untuk memberikan dompet merah itu kepada polisi agar bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Namun karena Rafael tidak percaya pada polisi, maka dia pun memilih untuk menyimpannya di suatu tempat. Mereka kemudian menemui temannya yang bernama Rat. Dia tinggal di saluran pembuangan. Kemudian mereka meminta bantuan menyimpan dompet merah tersebut. Rat menolak menyimpan dompet merah itu karena tidak ada uangnya. Tapi dia bersedia memberitahu kegunaan kunci yang ada dalam dompet merah. Dengan syarat apapun hasilnya akan dibagi sama rata. Dengan berat hati mereka pun menyepakatinya. Ternyata kunci itu merupakan kunci loker di stasiun. Untuk bisa membuka loker, Gardo memancing perhatian polisi yang berjaga dengan menjamret tas salah satu penumpang di sana. Polisi pun langsung mengejarnya. Sementara Rafael dan Rat berhasil membuka loker itu dan menemukan sebuah amplop surat. Mereka pun berlari menuju kereta untuk menghindari polisi dan juga preman yang ada di sana. Di dalam kereta ternyata amplop itu berisi instruksi untuk menemui narapidana bernama Joao Clemente. Amplop itu juga berisi foto Jose Angelo bersama anaknya dan terdapat kode-kode rahasia. Mereka kemudian pergi ke gereja untuk meminjam laptop milik pendeta dan Olivia secara diam-diam. Red bertugas mengalihkan perhatian. Mereka mencari informasi tentang Joao Clemente yang ternyata seorang pengacara dan aktivis. Dia membuat rumah untuk para fakir miskin, namun aksinya dihentikan Santos. Bahkan harus dijebloskan ke penjara dengan kuasa Santos. Setelah Rafael mencetak informasinya, mereka pun bertiga segera pergi dari gereja.
Malam harinya Rafael yang sedang buang air kecil tiba-tiba ditangkap oleh Federico. Federico tahu Rafael menyimpan dompet merah dan mulai menginterogasinya. Karena tak mau bekerja sama, Federico pun mulai menyiksa Rafael. Pendeta dan Gardo mendatangi kantor polisi karena mengira Rafael telah diculik oleh mereka. Namun keduanya mendapatkan perlakuan yang buruk dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Meski dipaksa dan disiksa, Rafael tetap menolak memberikan ataupun memberitahu isi dompetnya. Rafael kemudian akan segera dieksekusi. Meskipun akhirnya eksekusi itu dibatalkan, Rafael ditinggal sendirian dengan tangan terikat dan kepala penuh darah. Rafael pun tumbang di tempat itu. Dan besoknya Rafael ditemukan dalam kondisi penuh dengan luka. Pendeta pun merawat Rafael dan menyuruhnya untuk tidak berurusan dengan orang-orang berpengaruh di lokasi itu. Namun Rafael tak mau menyerah dan siap mengungkap kebusukan Santos sampai mati. Bahkan Rat kini sudah tidak memedulikan uang dan akan terus membantu Rafael. Ketika pulang, Olivia dikejutkan oleh Rafael, Rat, dan Gardo yang ada di tempatnya. Meski terkendala bahasa Inggris, mereka meminta bantuan Olivia untuk menemui Joao Clemente. Gardo pun berbohong bahwa Joao merupakan kakeknya, sekaligus pengacara yang bisa membantu Rafael. Setelah sepakat Olivia akan menemani Gardo menemui dia, Red akan mengantar Rafael ke rumah Santos yang ada di dekat pantai. Perjalanan mereka pun dimulai. Rafael dan Rat berhasil menyusup ke dalam rumah Santos, namun ketahuan oleh penjaga rumah yang menyuruh mereka untuk segera bersembunyi. Sedangkan Olivia dan Gardo berhasil bertemu dengan Joao Clemente setelah menyuap penjaga penjara dengan uang yang cukup lumayan. Olivia sempat marah kepada Gardo karena telah membohonginya. Namun Gardo memberitahu Joao kalau ia membawa pesan dari Jose Angelo. Setelah mendengar isi pesan dari Jose untuknya, Joao Clemente pun menangis karena Jose telah tiada dan tetap berjuang untuk meneruskan tekadnya memberantas ketidakadilan melalui generasi selanjutnya. Sebelum kunjungan berakhir, mereka perlu Injil untuk memecahkan konde di foto Jose dan anaknya. Joao bilang bahwa salah satu penjaga yang bernama Marco akan membantu mereka. Namun Marco hanya mau menyerahkan Injil itu jika dibayar dengan uang yang sangat banyak. Di rumah Santos, Rat dan Rafael membujuk penjaga rumah untuk memberitahu mereka tentang Jose Angelo. Ternyata Jose merupakan orang kepercayaan Santos, namun dia berkhianat mengambil buku catatan korupsi dan uang hasil korupsi Santos. Setelah mengambil bukti korupsi Santos dan uang yang ada di sana, Jose pun segera melarikan diri dan bersembunyi. Pada malam harinya, Olivia yang mulai paham dengan keadaan tersebut berinisiatif mengajak Rafael, Gardo, serta Rat untuk merekam video mereka. Olivia ingin menceritakan kisah mereka agar bisa menjadi senjata melawan Santos. Namun saat sedang merekam, tiba-tiba Federico menggerebek rumah Olivia dan membuat Rafael, Gardo, dan Rat harus segera bersembunyi.
Olivia ditangkap karena ketahuan bertemu dengan Joao Clemente dan menyuap tahanan. Federico bahkan membakar tempat tinggal mereka hingga tak tersisa. Rafael, Gardo, dan Rat hanya bisa meratapi nasib mereka dan pergi dari sana untuk mengambil Injil yang dikatakan oleh Joao. Besoknya Rat melihat pendeta yang sedang membantu para warga yang rumahnya terbakar. Rat berpikir sebuah rencana meminjam uang pendeta secara diam-diam. Pendeta merasa sedih karena Rat mengambil uangnya. Namun Rat hanya bisa memandangi pendeta dari balik jendela. Rencana mereka pun akhirnya dimulai. Gardo bertemu dengan Marco untuk melakukan transaksi. Awalnya semua berjalan normal. Namun karena Marco mencuranginya, Gardo pun kabur sambil membawa Injil. Mereka juga harus melarikan diri dari polisi yang terus mengejarnya. Mereka berhasil melarikan diri, namun saling bertengkar karena Rafael tidak mengerti isi kode milik Jose. Gardo berniat pergi keluar mencari makanan, sedang Rafael dan Rat mulai berusaha memecahkan kode bersama-sama. Setelah menghabiskan waktu yang lama, akhirnya mereka berhasil memecahkan kode tersebut. Di tempat lain, Gardo yang mengetahui polisi sedang mencari mereka segera pergi memperingatkan Rafael dan Rat. Gardo pun datang dan menyuruh Rafael dan Rat segera kabur. Rafael berusaha mengingat kode yang berhasil dipecahkannya dan pergi melarikan diri. Federico yang melihat angka-angka yang mereka tulis pun mengetahui maksudnya dan segera menyusul mereka ke sebuah pemakaman. Mereka pergi ke pemakaman namun dengan jalan yang terpisah. Rafael menyadari kalau Jose menuntun mereka ke makam anaknya. Ternyata di sana anak Angelo yang bernama Pia masih hidup dan menunggu kedatangan sang ayah. Rafael kaget dan meminta Pia untuk menunggunya sementara Rafael akan mencari kedua temannya. Pia tak mau mendengarkan perkataan Rafael dan Federico datang membawa Gardo serta Rat. Rafael terpaksa menggali makam Pia karena tidak mau teman-temannya terluka. Ternyata makam Pia berisi uang dan buku catatan korupsi Santos. Suasana terasa menegangkan, namun Pia berhasil membantu ketiga teman barunya dari ancaman Federico. Rafael memegang senjata Federico dan berencana akan menembaknya. Namun Rafael mengurungkan niatnya dan memilih kabur serta membawa barang bukti. Mereka pun kembali ke rumah dan mengembalikan uang pendeta yang sempat dipinjam dalam jumlah yang sangat banyak. Rat juga memberikan buku catatan korupsi Santos kepada pendeta. Olivia yang baru saja bebas dari kantor polisi mengecek kameranya yang sempat terjatuh dan terdiam memandanginya. Semua orang berlari mengambil uang yang disebarkan oleh Gardo dan Rafael. Semua orang merasa sangat bahagia. Mungkin baru kali inilah mereka memegang uang dalam jumlah yang sangat banyak. Olivia dan pendeta pun ngobrol dan berencana mengungkap korupsi Santos dengan mengunggah video wawancara Gardo, Rafael, dan Rat melalui internet.
bersamaan dengan buku bukti catatan korupsi Santos. Saat itu Brazil pun gempar karena kebusukan Santos terkuak. Semua orang mencari para anak-anak ini karena kagum dengan keberanian mereka.